Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita di hadapan para sahabat. Dahulu pada masa sebelum kalian ada 3 orang yang melakukan perjalanan. Ketiganya berjalan jauh begitu sampai sore tiba dan ketiganya beristirahat masuk ke dalam gua. Setelah mereka bertiga di dalam gua, ternyata terjadi hujan dan hujan itu bisa menggeser batu yang tidak jauh berada di atas gua itu, lalu gelundung dan nutupi mulut gua itu. Maka ketiganya terjebak di dalam gua, tidak bisa keluar. Lalu ketiganya berusaha mendorong, menggeser batu itu, tapi ternyata batu itu terlalu besar dan terlalu berat. Mereka bertiga tidak bisa keluar kalau batu itu tidak bisa bergeser. Lalu mereka bertiga duduk sambil bermusyawarah bagaimana caranya. Diungkit-ungkit batu itu dengan pengungkit juga nggak bisa, saking besarnya. Batu itu menutup mulut gua. Akhirnya ada seorang yang usul bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut kebaikan yang dulu pernah kita lakukan. Siapa tahu dengan itu nanti Allah menolong kita. Lalu bergantianlah mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berkah yang pertama mengangkat tangannya lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya dahulu itu punya orang tua, 2 orang tua yang sudah sepuh. Saya mencoba berbakti kepada kedua orang tua saya. Di antara bentuk bakti saya itu adalah saya tidak akan memberikan minuman susu kepada istri dan anak-anak saya kecuali kalau belum orang tua saya kenyang minum susu terlebih dahulu. Pada suatu hari saya pergi mencari kayu dan pulang kemalaman, terlalu malam. Sampai di rumah saya memerah susu untuk akan saya berikan kepada kedua orang tua kami yang sudah sepuh, tapi ternyata beliau berdua sudah tidur. Lalu aku pegang susu itu di samping kedua orang tua kami yang sedang tidur itu. Kalau ia bangun, beliau bangun, aku berikan susu itu. Meskipun anak dan istriku menunggu, mungkin ingin meminta susu, tapi nanti dulu, sabar ya sabar. Dan ternyata ayah dan ibuku bangun ketika subuh. Dan saya masih memegang susu itu di samping ayah dan ibu saya yang sudah sepuh. Lalu aku berikan susu itu. Lalu mereka berdua minum sampai kenyang. Baru saya berikan kepada istri dan anak saya. Kalau memang perbuatan baik itu yang semata hanya mencari ridhomu itu, engkau ridhoi, ya Allah, hamba mohon pertolongan kepada engkau dari kesusahan ini. Semoga saya bisa keluar dari gua ini. Setelah orang pertama itu berdoa, ternyata benar. Batu itu bergeser sedikit. Tapi mereka bertiga masih belum bisa keluar. Lalu orang yang kedua berdoa, ya Allah, saya dulu itu sangat mencintai putri paman saya. Dia cantik, saya mencintai betul, iya. Saya ungkapkan isi hati saya, tapi ia menolak. Sekian tahun kemudian, putri paman saya itu mendatangi saya, meminta bantuan karena kehidupannya yang kekurangan. Lalu aku beri ia 120 dinar dengan syarat ia mau tidur bersama saya. Dan ternyata ia setuju mengiyakan. Maka tibalah kesempatan. Setelah 120 dinar aku berikan kepada dia,
dan dia mau aku ajak tidur atau berbuat zina. Ketika tiba saatnya dan saya mendekati putri paman saya itu, dia berkata, tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Saya tersentak dengan kata-kata itu dan aku tinggalkan ia dengan 120 dinar dan aku tidak jadi melakukan perbuatan zina itu meskipun sudah sangat memungkinkan. Ya Allah, bila perbuatan itu mendapatkan ridho darimu, hamba mohon kepada Engkau untuk mengatasi kesulitan ini, menolong kami keluar dari gua ini. Sahabat dimanapun berada, dan ternyata benar, batu itu bergeser lagi, agak lebar begitu, tapi mereka bertiga masih belum bisa keluar dari situ. Lalu orang yang ketiga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, hamba dulu itu mempunyai beberapa karyawan atau pegawai. Ketika tiba memberikan gaji kepada mereka, aku gaji semuanya kecuali ada satu orang yang tidak datang. Lalu gaji seorang itu aku simpan. Lalu tidak hanya aku simpan, lalu aku kembangkan gaji itu. Aku belikan kambing, bertambah lagi aku belikan sapi, bertambah lagi aku belikan unta, lalu beranak pinak. Lalu juga ada seorang budak yang memelihara mereka semua. Pada suatu hari, seseorang yang dahulu yang gajinya belum diambil itu datang. Wahai hamba Allah, dahulu pernah aku bekerja kepadamu, dan sekarang saat ini aku datang untuk mengambil gajiku yang dahulu yang belum aku ambil. Lalu aku tunjukkan, ini semua adalah gajimu. Ada unta, ada sapi, ada kambing. Berikut budak yang melihara itu adalah untukmu, itu gajimu. Wahai hamba Allah, engkau jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Ini semua adalah dahulu gajimu, aku kembangkan, dan jadi itu semua silakan dibawa. Dan oleh pegawai saya itu dibawa semuanya. Ya Allah, kalau itu semuanya mendapatkan ridhomu, hamba mohon kepada Engkau ya Allah, dari kesulitan ini, sehingga hamba bisa keluar dari gua ini. Dan batu itu ternyata benar bergeser sedikit lagi, dan ketiganya akhirnya bisa keluar. Sahabat dimanapun berada, di antara kisah ini adalah seorang laki-laki yang punya kesempatan berzina tapi dia tidak jadi melakukannya. Hikmahnya, fadilahnya besar sekali. Di zaman ini setiap orang punya semacam ini. Misalnya di dalam HP ini bisa digunakan untuk kebaikan dan juga bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik ada di sana, termasuk mungkin melihat sesuatu yang bukan haknya, maksiat. Sangat bisa. Tapi orang yang beriman meninggalkan itu, tidak mau itu, tentu fadilahnya adalah besar sekali. Kehidupan di masa depan yang penuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk berbakti kepada kedua orang tua, termasuk juga memberikan haknya kepada orang yang punya hak kepada kita. Sahabat dimanapun berada, semoga ini menginspirasi kita untuk selalu berbuat baik, sebab perbuatan baik itu bukan untuk siapa-siapa. Allah Maha Adil dan memberikan kebaikan pula untuk kita. Semoga kehidupan kita semakin baik, selalu penuh dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.